Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Nami Movie. Kali ini saya ingin menceritakan alur sebuah film berjudul I Care a Lot. Film ini berkisah tentang wanita licik bernama Marla yang bekerja sebagai utusan pengadilan untuk menjadi wali bagi para lansia yang hidup sendiri. Marla berpura-pura peduli kepada mereka sembari memanfaatkan situasi dengan menjual rumah dan aset para lansia yang dirawatnya untuk keuntungan dirinya sendiri. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana persidangan di mana seorang pria bernama Feldstrom sedang menggugat keputusan pengadilan yang telah memberikan hak perwalian ibunya kepada Marla. Feldstrom menjelaskan bahwa ibunya tidak perlu masuk ke panti jompo karena sebagai putranya, ia bersedia merawat ibunya sendiri di rumah. Feldstrom melanjutkan bahwa Marla sebagai wali ibunya telah menjual rumah, mobil, dan seluruh aset milik ibunya. Bahkan Marla telah melarang Feldstrom untuk bertemu dengan ibunya sendiri. Lalu Marla berbicara bahwa pengadilan telah secara resmi menunjuk dirinya untuk menjadi wali ibu dari Feldstrom. Marla menjual aset kliennya untuk membayar panti jompo dan membiayai pengobatan, serta untuk menggaji dirinya karena itu memang pekerjaannya sebagai wali. Marla mengatakan bahwa menurut diagnosis dokter, ibu dari Feldstrom menderita hilang ingatan dan tak bisa mengurus dirinya. Dan Marla bisa merawat kliennya lebih baik daripada anggota keluarganya sendiri. Apalagi setelah kekerasan yang dilakukan Feldstrom di panti jompo saat ingin menjenguk sang ibu. Akhirnya Marla memenangkan persidangan dan pengadilan memutuskan melarang Feldstrom menemui ibunya di panti jompo. Di luar pengadilan, Feldstrom memaki Marla bahkan meludahinya dan menyumpahi Marla bahwa suatu saat ia akan mati terbunuh. Di kantornya, Marla menerima telepon dari kepala panti jompo bernama Sam yang mengabarkan bahwa ada salah satu klien Marla yang meninggal dunia, sehingga ada satu kamar kosong yang siap dipakai untuk klien baru. Sam meminta bayaran $2.000 per malam dan Marla menyanggupinya. Ditemani rekan kerjanya sekaligus kekasihnya yang bernama Fran, Marla mendatangi seorang dokter yang juga komplotannya bernama Karen, yang memberitahu tentang pasiennya yang bisa Marla manfaatkan, yaitu seorang lansia kaya tanpa pasangan dan juga keluarga bernama Jennifer Peterson. Fran langsung menyelidiki semua detail tentang kehidupan Jennifer. Setelah dirasa siap, mereka pun segera ke persidangan. Hakim langsung menunjuk Marla untuk menjadi wali Jennifer Peterson setelah Dr. Karen membuat kesaksian palsu bahwa Jennifer menderita demensia, pikun, serta tak bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah langkah pertama mereka berhasil, selanjutnya tugas Marla adalah menjemput Jennifer Peterson. Dengan berbekal surat resmi dari pengadilan, Marla datang meyakinkan Jennifer untuk ikut bersamanya. Marla mengatakan bahwa berdasarkan arahan dari dokter yang merawat Jennifer, Marla telah ditunjuk pengadilan untuk menjadi wali Jennifer, karena saat ini Jennifer dianggap tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Jennifer terkejut dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun Marla tetap memaksa Jennifer untuk ikut ke panti jompo dan para petugas sudah siap jika Jennifer menolaknya. Setelah berkemas, Jennifer pun tak punya pilihan selain pergi dan Marla langsung mengambil kunci rumah milik Jennifer. Kemudian Jennifer akhirnya tiba di panti jompo dan Sam selaku kepala dan tak ketinggalan para staf berdiri bersiap menyambut Jennifer. Jennifer merasa bingung, kaget dan terpukul mengapa dirinya tiba-tiba harus berada di sana. Marla pun lalu mengambil ponsel milik Jennifer. Dengan raut wajah palsunya, Marla mengatakan bahwa ia berada di pihak Jennifer dan ia siap membantu Jennifer kapanpun dibutuhkan. Namun beberapa hari di sana, Jennifer tak pernah diperbolehkan meminta ponselnya sendiri. Bahkan untuk keluar dari panti pun petugas melarangnya. Di tempat lain tak ingin membuang waktu,
Marla dan Friend mulai bekerja menjual perabotan, mobil, dan rumah milik Jennifer. Marla menemukan sebuah kunci safety box milik Jennifer yang tersimpan di suatu bank. Dengan menggunakan surat resmi pengadilan sebagai wali Jennifer, akhirnya pihak bank memberikan akses kepada Marla untuk menunjukkan safety box milik Jennifer. Di sana Marla menemukan beberapa emas batangan, uang, dan sebuah kantung berisi berlian yang kemudian Marla ambil. Suatu hari seorang pria bernama Roman Luniov terlihat sedang membeli beberapa kue. Roman adalah mafia Rusia, penyelundup, dan juga seorang bandar narkoba. Hari itu adalah hari yang Roman tunggu setiap bulannya, karena ia rutin bertemu dengan sang ibu setiap 1 bulan sekali. Di tempat lain, ketika Friend sedang membantu merenovasi rumah Jennifer, seorang pria bernama Alexei yang mengendarai sebuah taksi mengklaim dirinya datang untuk menjemput Jennifer. Namun Friend memberitahunya bahwa Jennifer telah pindah. Kemudian Alexei menemui bosnya yaitu Roman Luniov yang tak lain adalah putra Jennifer. Alexei menjelaskan bahwa ibunda Roman tak ada di rumah. Rumah tersebut kosong dan bahkan akan dijual. Dengan menodongkan senjata, Roman memerintahkan Alexei untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sang ibu. Keesokan hari Alexei langsung menemui Roman dan mengatakan bahwa kini ibunda Roman berada di panti jompo atas perintah pengadilan dan Marla adalah wali resmi dari Jennifer yang sekarang memiliki kontrol penuh atas hidup dan seluruh aset milik ibunda Roman. Kemudian Roman meminta Alexei menelpon pengacaranya untuk mengeluarkan sang ibu dari panti jompo. Keesokan harinya, Dean sang pengacara menemui Marla dan meminta Marla untuk mengeluarkan Jennifer dari panti jompo. Namun Marla menolaknya. Dean bahkan menawarkan sejumlah uang sebesar $150.000 yang kembali ditolak Marla. Marla bersedia melepaskan Jennifer jika Dean memberinya $5 juta. Kemudian Dean berkata bahwasannya Marla telah berurusan dengan orang yang salah dan Marla harus bersiap dengan kehidupan yang tidak menyenangkan yang akan dihadapinya nanti. Lalu Friend melaporkan kepada Marla jika ia menemukan bukti bahwa Jennifer Peterson bukanlah nama aslinya. Ia mencuri identitas seorang wanita yang meninggal karena polio beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, kemudian Marla menemui Jennifer yang kondisinya kini makin memburuk karena terlalu banyak minum obat penenang. Marla bertanya perihal siapa Dean kepada Jennifer dan siapa sebenarnya Jennifer. Namun Jennifer enggan menjawabnya dan hanya mengatakan bahwa sekarang Marla dalam masalah besar dan meminta Marla untuk bersiap karena seseorang akan datang. Marla yang kesal lantas menemui Sam dan meminta Sam untuk membuat hari-hari Jennifer di panti jompo lebih berat, mulai dari makanan, obat, serta latihan fisik hingga melarang Jennifer berada di ruang santai. Beberapa hari kemudian, Roman pergi untuk melihat safety box-nya di bank dan mendapati berliannya kini telah menghilang dan itu membuat Roman semakin marah. Keesokan harinya, Roman bersama anak buahnya langsung mendatangi panti jompo tempat ibunya berada dengan didampingi oleh Sam. Alexei yang berpura-pura untuk melihat-lihat panti jompo tersebut kemudian menyetrum Sam dan bergegas mencari Jennifer. Setelah baku tembak, Alexei segera membawa Jennifer. Namun Marla dan Friend tiba tepat saat Alexei dan Jennifer baru saja berhasil keluar. Usaha pelarian Jennifer pun gagal, di mana Roman menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dengan putus asa, kemudian Roman menelpon seorang pembunuh bayaran dan pembunuh itu pun kemudian mendatangi Dr. Karen. Marla yang menyaksikan berita kematian Karen langsung segera menemui Friend yang ternyata sedang ketakutan dan meminta Marla untuk segera berkemas. Esoknya Marla menemui Jennifer dan mengatakan bahwa ia tak akan kalah dan tak akan pernah melepaskan Jennifer. Jennifer yang marah lantas berusaha mencekik Marla. Video CCTV penyerangan Jennifer pun dibawa Marla ke persidangan. Dengan bukti tersebut dan atas permintaan Marla, akhirnya Jennifer dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Keesokannya,
Marla tertembak oleh tembakan bius dan dibawa ke suatu tempat oleh seseorang. Sementara Fran diserang oleh anak buah Roman dan dipukuli habis-habisan. Marla dibawa ke hadapan Roman, di mana Marla berani meminta 10 juta dolar jika Roman ingin ibunya dibebaskan. Roman meskipun terkesan dengan keberanian Marla, tetapi Roman menolak permintaan Marla dan menyuruh anak buahnya membunuh Marla. Marla dibius dan ditenggelamkan bersama mobilnya ke dalam sungai. Namun Marla selamat karena saat itu ia tersadar dan berhasil meloloskan diri. Marla berganti baju dan mencatat plat mobil anak buah Roman. Lalu Marla mencari Fran yang ternyata sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Marla segera membawa pergi kekasihnya tersebut dan bersembunyi ke rumah salah satu klien Marla yang belum terjual. Di sana Marla menunjukkan berliannya. Dia menawarkan pilihan pada Fran. Mereka dapat menggunakan berliannya untuk pergi atau mereka akan membalas dendam pada Roman. Setelah menemukan alamat dari plat mobil yang dicatat Marla, mereka pun mengikuti kemana mobil itu pergi. Sampai kemudian Marla dan Fran tiba di kantornya Roman. Dengan melakukan penyamaran, Marla masuk dan bergegas mencari tahu di mana Roman. Marla menemukan supir pribadi Roman yang berada di parkir area, dan Marla berhasil melumpuhkannya. Dan Marla pun langsung membius Roman saat Roman masuk ke dalam mobilnya. Marla langsung membawa Roman pergi dari sana, di mana Fran mengikuti dari belakang. Di tengah hutan, mereka membius Roman membuat seakan Roman dalam keadaan overdosis. Lalu Marla dan Fran membiarkan Roman di tengah jalan, hingga akhirnya Roman ditemukan oleh seseorang. Roman terbangun di rumah sakit dengan Marla di hadapannya, di mana Marla memperlihatkan surat dari pengadilan yang telah menunjuknya sebagai wali resmi Roman, karena Roman dianggap sebagai orang yang terlantar dan tak memiliki identitas. Kemudian Marla meminta 10 juta dolar jika Roman menginginkan berliannya, dirinya dan ibunya dibebaskan dari perwalian Marla. Roman berkata bahwa dia bisa membunuh Marla dengan mudah. Namun Marla pun berkata demikian, ia bisa membunuh Roman dengan powernya sebagai wali Roman. Akhirnya di luar dugaan, Roman menawarkan jalan tengah untuk mereka berdua. Roman menawarkan kerjasama dengan Marla, membangun jaringan perusahaan perwalian para lansia secara nasional. Roman akan mendanai semuanya dan Marla bisa menggunakan keahlian dan koneksinya, di mana nanti hasilnya akan dibagi rata. Marla, seorang wanita tangguh dan ambisius, akhirnya setuju dengan usul Roman. Akhirnya Roman pun dipertemukan kembali dengan sang ibu. Singkat cerita, berlian milik Roman kemudian dibagi dua dengan Marla. Marla yang kini menjabat sebagai CEO perusahaan besar muncul sebagai wanita yang sukses dan kaya raya. Namun suatu hari saat Marla berada di atas puncak karirnya, Veldstrom yang sakit hati karena ibunya meninggal seorang diri tanpa keluarga di panti jompo datang menghampiri Marla dan menembak Marla. Fran pun berteriak minta tolong, di mana akhirnya Veldstrom pun ditangkap. Marla tewas dalam pelukan Fran. Film pun selesai.